밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alia Hanifati Zohra dari Prodi Tagar Bahasa Inggris Universitas. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu motivasi belajar, apa itu berpikir, dan apa itu emosi. Karena di sini kita pasti sering merasakan atau menerima motivasi dari teman-teman, merasa emosi, dan pasti kita juga sering yang namanya berpikir. Nah, di video ini kita akan tahu apa sih itu motivasi, apa sih itu berpikir, dan apa sih itu emosi. Baiklah, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang motivasi belajar. Teman-teman ada yang tahu nggak motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar adalah serangkaian pendorong atau penggerak yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita untuk melakukan aktivitas belajar atau kemauan untuk belajar, yang dimana dapat menimbulkan perubahan di dalam diri kita, sehingga apa yang kita mau akan tercapai atau tujuan kita akan tercapai. Contohnya yaitu ketika kita menginginkan nilai yang bagus, otomatis kita akan termotivasi untuk melakukan belajar sehingga tujuan kita tercapai atau kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada apa aja sih? Jadi, jenis-jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah serangkaian motivasi karena ada rangsangan dari dalam diri kita. Contohnya berasal dari kemauan kita sendiri tanpa ada motivasi dari luar, tanpa ada kemauan dari luar, pokoknya itu mutlak dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi karena ada rangsangan dari luar diri kita. Contohnya seperti tadi, ketika kita menginginkan nilai yang bagus, otomatis kita akan termotivasi untuk melakukan belajar supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah contoh motivasi ekstrinsik. Baiklah, selanjutnya adalah teknik-teknik metode pembelajaran. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak teknik-teknik metode belajar itu ada apa saja? Kalau tidak tahu, mari terus tonton video ini. Jadi teknik metode belajar yang pertama yaitu adalah pilih metode yang tepat. Seorang guru harus memilih metode belajar yang tepat agar siswa tidak bosan di dalam kelas. Dan memilih metode belajar yang tepat juga menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau tidak. Selanjutnya yaitu maksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan atau taman sekolah sebagai fasilitas pembelajaran agar mahasiswa itu tidak bosan belajar di dalam kelas melulu. Selanjutnya adalah yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas guru. Seorang guru juga harus meningkatkan kualitasnya karena seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja atau hanya sekedar mengajar seperti biasa, tetapi seorang guru juga harus mengetahui psikolog anak, mengetahui psikolog anak dengan cara melanjutkan ke jenjang perkuliahan selanjutnya atau melanjutkan S3 atau pembelajaran seterusnya yang lebih tinggi lagi. Terus selanjutnya yaitu ada evaluasi pembelajaran. Nah, di sini seorang guru juga harus mengevaluasi pembelajaran karena apakah teknik yang digunakan itu
efektif atau tidak. Jadinya seorang guru harus mengevaluasi pembelajarannya. Selanjutnya ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, di sini seorang guru itu harus menciptakan suasana yang menyenangkan seperti yang saya bilang tadi, supaya siswa itu tidak bosan dalam belajar. Teknik menyenangkan itu misalnya bisa seperti seperti memuji siswa yang bisa menjawab pertanyaan. Dan kalau siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu jangan langsung dimarahi atau dibentak, tetapi diberitahu dengan cara baik-baik. Dan yang terakhir yaitu ciptakan persaingan antar siswa. Dengan persaingan ini siswa akan mau lebih maju dibandingkan dengan teman lainnya. Tetapi perlu diingat, persaingannya harus berupa persaingan yang sehat, yang baik-baik, tidak yang buruk-buruk. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berpikir. Mungkin kita sebagai manusia pasti sering berpikir, tetapi kita tahu nggak sih berpikir itu definisinya apa? Ini kita sedang berpikir kan? Kita memikirkan definisi dari berpikir itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, saya akan kasih tahu. Jadi, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir merupakan fungsi jiwa yang mengandung pengertian yang luas karena mengandung maksud dan tujuan untuk memecahkan masalah sehingga menemukan hubungan dan menentukan sangkut paut antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendorong berpikir. Mungkin kita harus tahu juga sih, apa sih sebenarnya yang menghambat kita itu berpikir, apa sih yang mendorong kita itu untuk selalu berpikir. Nah, jadi yang menghambat kita berpikir yang pertama itu adalah kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maksudnya itu, jika kita tidak paham apa sih tujuan kita ini, itu yang membuat kita itu menjadi malas untuk berpikir. Yang kedua yaitu takut berbuat salah. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum seseorang melakukan sesuatu, dia itu selalu mikir nanti dia salah, jadinya dia itu sudah menyerah duluan sebelum dia memulai. Jadi itu yang membuat pikirannya itu terhambat. Yang ketiga yaitu tidak berpikir proaktif. Nah, menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi itu membuat pikiran kita itu tidak terangsang untuk ide-ide yang baru, membuat pikiran kita itu kehilangan fasilitas dan energinya, seperti otot yang kurang dilatih lah gitu. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah cara mengidentifikasi cara berpikir seseorang. Cara yang pertama yaitu berlatih berpikir. Nah, dengan kita berlatih berpikir itu dapat membantu kita untuk memahami proses berpikir kita sendiri dan proses berpikir orang lain. Yang kedua yaitu mengenali orang lebih dalam. Nah, dengan kita mengenali orang lebih dalam, kita akan pasti tahu selak-beluk orang tersebut, dan kita juga akan mengetahui cara berpikir mereka ini seperti apa sih itu. Terus yang ketiga yaitu adalah berikan pertanyaan yang lebih tepat. Sama seperti tadi, mengenali orang lebih dalam, kita juga harus memberikan pertanyaan yang tepat kepada seseorang. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut mereka dapat berpikir, dan kita dapat melihat bagaimana sih cara mereka berpikir itu dengan kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada mereka. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang apa itu motivasi belajar dan apa itu berpikir, materi kita yang terakhir adalah tentang emosi. Kita pasti sering sekali merasa emosi. Setiap saat pasti kita akan merasa emosi ketika
ada orang yang orang yang menghina-hina kita, mungkin kita akan merasa emosi. Nah, sebenarnya emosi ini apa sih sebenarnya? Jadi, emosi adalah respon diri terhadap kondisi yang berbeda. Maka, pada hakikatnya tidak juga dikenal dengan emosi negatif dan emosi positif. Emosi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu emosi menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan. Mengekspresikan sebuah emosi menjadi kebutuhan seseorang atau setiap individu, karena mengekspresikan emosi yang tepat dapat menghilangkan tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi emosi. Sebenarnya apa sih fungsi kita untuk emosi ini? Kenapa sih kita harus emosi? Nah, jadi yang pertama yaitu untuk menimbulkan respon otomatis. Bayangkan saja ketika kita tiba-tiba bertemu dengan ular, boleh jadi kita merasa takut, lalu kita melompat untuk menyelamatkan diri dari gigitan ular. Terus bayangin juga kalau kita itu bertemu dengan harimau di hutan, kita tentu akan melarikan diri karena sangat ketakutan tanpa memikirkan apapun. Kita akan lari begitu saja. Artinya, keadaan kritis bisa dilewati dengan kita memiliki respon otomatis. Contoh lainnya juga ketika kita dimarahi oleh atasan karena pekerjaan kita tuh tidak beres. Nah, dalam situasi ini, kita tentu merasa takut, sebab jika kita tidak menyelesaikannya, maka kita akan dipecat oleh atasan kita. Oleh karena itu, kita akan berusaha menyelesaikan pekerjaan kita sebaik mungkin. Yang kedua itu menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Saat ditinggalkan oleh orang yang sangat kita sayangi, kita mungkin merasa sedih yang mendalam. Nah, adanya rasa sedih ini tuh membuat kita menyesuaikan diri terhadap kondisi kehilangan, misalnya dengan berusaha bersikap tegar atau sabar. Contoh yang lain juga ketika kita sedang berlayar di lautan, terus datang badai besar yang menerjang kapal kita sehingga kita itu terguncang sangat keras. Nah, dalam kondisi ini itu di dalam diri kita tentu akan muncul rasa kecemasan. Boleh jadi karena emosi cemas ini kita kemudian mengambil langkah waspada dengan mengenakan pelampung atau alat-alat yang bisa untuk menyelamatkan diri lainnya. Yang ketiga yaitu motivasi tindakan. Emosi yang muncul tentu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya suatu saat ketika kita mengalami emosi cinta, dalam hal ini emosi tersebut dapat mendorong kita untuk melakukan berbagai hal yang bertujuan menarik perhatian seseorang yang membuat kita jatuh cinta. Kita akan rela menembus hujan lebat karena ingin menunjukkan kepadanya bahwa kita itu menepati janji. Terus yang terakhir yaitu adalah mengomunikasikan sebuah niat kepada orang lain. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan ketika sedang marah itu? Kita pasti kita pokoknya pada intinya itu kita ingin menyampaikan suatu pesan di balik emosi yang kita tujukan tersebut. Kita ingin orang-orang tersebut itu tahu bahwa kita tuh emosi karena dia gitu. Pokoknya kita ingin menyampaikan sebuah pesan dari dalam lubuk hati kita. Selanjutnya yaitu cara bekerja emosi. Sebenarnya emosi ini bekerjanya gimana sih di dalam otak kita? Jadi, di dalam otak kita ini terdapat sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku seseorang. Sistem limbik ini terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki fungsi berbeda. Ada hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Saat mengalami peristiwa tertentu, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju ketiga bagian tersebut. Sinyal tersebut diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan. Hal tersebutlah yang membuat kita merasa takut, cemas, berlari kencang ketika tiba-tiba mendengar suara yang menyeramkan pada malam hari. Bukan hanya perasaan, sistem limbik ini juga mempengaruhi respon fisiologis atau ciri-ciri tubuh seperti kulit pucat, keringat dingin, atau jantung berdebar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis emosi. Nah, jenis-jenis emosi ini ada emosi apa saja? Jadi, di dalam jenis-jenis emosi ini yang pertama ada emosi marah. Jenis emosi ini adalah
emosi yang paling berbahaya di antara emosi lainnya. Seringkali orang sekitar kita itu melarang kita untuk marah, padahal ini merupakan emosi yang manusiawi. Memendam amarah terlalu sering dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada gangguan kecemasan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan rasa marah kita. Turunan emosi marah diantaranya ada rasa iri, rasa kesal, benci, murka, cemburu, dan tersinggung. Jenis emosi yang kedua adalah ada emosi jijik. Emosi ini biasanya dipicu oleh penampilan, bau, atau tekstur tertentu. Respon utama kita biasanya menghindar atau menjauh dari objek yang menjijikkan. Hal ini juga berlaku ketika kita melihat perilaku orang lain, seperti pelecehan seksual, pornografi, dan perilaku jahat lainnya. Selanjutnya ada emosi takut. Emosi ini merupakan salah satu emosi yang paling tidak menyenangkan, sebab pola pikir kita juga biasanya turut berperan aktif dalam meningkatkan emosi ini. Takut biasanya muncul ketika manusia mencoba mengantisipasi sesuatu yang mengancam fisik maupun fisiologisnya. Turunan dari emosi takut ini adalah perasaan ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada emosi bahagia. Ini merupakan emosi yang paling dicari dan dinikmati oleh semua orang. Emosi ini tuh muncul ketika terdapat hal-hal yang kita inginkan, menghabiskan waktu dengan orang yang tersayang, dan lain-lain. Emosi bahagia ini juga bisa muncul bersamaan dengan emosi lainnya seperti merasa senang, menerima beasiswa, namun sedih karena juga perlu berpisah dengan keluarga. Selanjutnya ada emosi sedih. Kita mengalami emosi sedih. Manusia cenderung akan menjadi pasif seperti mengurung diri, malas beraktivitas, dan lain-lain. Emosi ini juga bisa bertahan dalam periode jangka waktu yang panjang, maka dari itu perlu segera dicarikan solusinya. Terus selanjutnya ada emosi terkejut. Emosi ini merupakan emosi yang berlangsung dalam durasi tersingkat. Setiap hari kita sering mendapat banyak kejutan, baik yang negatif maupun positif. Turunan dari emosi terkejut adalah perasaan heran, tertipu, dan terpesona. Terakhir yang perlu kita ketahui tentang emosi adalah faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi yang pertama adalah keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Dan yang kedua ada faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.